أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang dibacakan oleh Reni yang subhanallah mengajarkan kepada kita bahwa doa itu mesti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya didengarkan karena dia adalah innallaha sami'un basir, tapi dia juga yang maha mengijabah doa dari hamba-hambanya. Hari ini khusus kita bahas tentang doa wanita. Maka pembahasannya, ada enggak sih waktu-waktu mustajab wanita itu berdoa? Subhanallah, banyak sekali waktu mustajabnya wanita itu berdoa. Wabil khusus yang enggak dimiliki laki-laki. Satu, ketika wanita sedang hamil. Ketika wanita sedang hamil, disinilah subhanallah penentu anak-anaknya kelak. Seorang ulama besar melahirkan anak yang soleh dan solehah, ditanya ulama ini, wahai syekh, wahai mbah, bagaimana supaya punya anak yang soleh dan solehah? Kita sebut namanya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, yang beliau dimakamkan di kota Makkah di Ma'la. Beliau punya 10 anak, ulama internasional 10 anaknya. Ditanya beliau, mbah bagaimana anak-anak subhanallah ini bisa soleh solehah seperti ini, berkaliber internasional? Apa jawaban Mbah Mun? Beliau jawabnya, umminya, gara-gara ibunya. Kenapa ibunya? Beliau berpuasa. Kenapa ibunya? Ketika Ramadan beliau berpuasa, beliau banyak berdoa. Padahal yang ulama Mbah Mun yang tidak dikenal adalah istrinya. Tapi beliau katakan yang menyebabkan anakku seperti ini adalah ibunya yang senantiasa berdoa ketika hamilnya, senantiasa berpuasa, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan, adakah waktu-waktu diijabah mustajabnya seorang wanita yang tidak dimiliki laki-laki? Satu, ketika dia sedang hamil. Yang kedua, ketika ia sakit ketika melahirkannya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin itu tertusuk duri kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya? Bukankah seseorang ketika sakit Allah sedang mengijabah doanya? Kenapa? Lagi dekat banget sama Allah. Coba orang kalau lagi sakit tuh pasti nyebutnya ya Allah, ya Allah, pasti suka sebut Allah. Maka lisannya dekat sama Allah, hatinya dekat sama Allah, maka diijabah doanya. Siapa yang paling merasakan sakit di atas muka bumi ini? Tiada yang mengalahkan sakitnya wanita melahirkan. Subhanallah, maka wanita melahirkan adalah diterima ataupun diijabah, waktunya dia diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi yang tidak dimiliki laki-laki, khusus wanita saja? Ketika menyusui, subhanallah, ketika ia menyusui anak-anaknya, ketika dia mungkin kalau zaman sekarang ada namanya istilah pumping, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyusukan anak-anaknya, sambil memerah air susu ibu untuk anaknya, maka disinilah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wanita dan tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Kalau dari Reni, kira-kira wanita kapan lagi bisa diterima doanya insyaallah, khusus nih buat wanita, nggak dimiliki laki-laki? wanita saat haid Saat haid Oh, juga saat itu kan haid. memperbanyak zikir. Kan itu merasakan sakit ya. Oh sakit ya, Betul, subhanallah. ya Dia Allah gitu. harus tanya pelakunya. Coba Iya. lihat, kita taat sama Allah itu bukan hanya mengerjakan perintahnya, tapi menjauhi larangannya. Jadi buat seluruh wanita yang sedang haid, tidak bisa berpuasa, tidak bisa baca Quran, engkau tidak melakukan apa-apa ketika haid, itu sudah taat sama Allah. Tidak usah sedih, saya nggak bisa puasa, saya nggak bisa khatam Quran. Tidak, kau taat untuk tidak melakukan apa-apa ketika haid, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena taat kepada Allah itu bukan hanya mengerjakan perintahnya, tapi menjauhi larangannya. Dilarang sama Allah sentuh Quran, jangan paksakan diri sentuh Quran. Dilarang sama Allah baca Quran ketika haid, jangan baca Quran. Ketika tidak membaca dan tidak menyentuh Quran, di situ bentuk ketaatanmu kepada Allah. Jadi jangan sedih, larangan Allah itu juga ketaatan kepada Allah. Betul.
Dan itu salah satu, bukan salah satu ya, itu ciri-ciri, bukan waktu-waktu yang tepat Waktu-waktu doa wanita distajab. iya, yang Mustajab tidak ya. dimiliki laki-laki ya. Tidak Tapi dimiliki kalau yang laki-laki. lain kan secara umum ada yang laki-laki juga, Iya. perempuan juga seperti ketika hujan, ketika safar, musafir gitu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Siap, Syam. sama-sama, Rena, terima Sony. kasih, boleh kembali lagi duduk, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah ada di rumah. Kok yang tepuk tangan cuma Tepuk Habib tangan doang? Oh ya udah deh, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah ada di rumah, kita lanjutkan lagi ya. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Sebelumnya Habib Muhammad izin, Ustadz Syam izin lagi dong, maju lagi Yuk, ke depan. dari sosmed. Sosmed Islam itu indah, aku bacain ya dari Putri Karlina 79. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat. Bagaimana saya sebagai wanita yang saat diberi ujian dengan kekurangan fisik saya diuji dengan tidak bisa mendengar Ustadz. Saya sedih sekali, udah berusaha meyakinkan diri, harus gimana lagi ya saya Ustadz. Mengapa Allah jadikan saya ini berbeda? Habib Muhammad izin boleh dijawab. Habib. Baik, artinya innama fil man'i al-ata. Di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di situ ada rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Misal contohnya, kita orang yang mendengar, tapi terkadang pendengaran kita ini bertanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan, kita dengar perkataan-perkataan tidak bagus, sesuatu yang tidak baik, berarti kan ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti sudah orang yang lebih baik tidak mendengar, enggak juga, tapi dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hilang pendengaran misalnya, berarti sudah alhamdulillah aman kita punya telinga, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun enggak usah bilang, enggak usah kenapa saya berbeda, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah dan manfaat di balik itu semuanya. Jadi enggak usah berguru tuh. Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami orang yang selalu menggerutu atau mengeluh. Mengeluh, sebentar ini mengeluh, enggak ada pendengaran mengeluh, tidak bisa berbicara misalnya mengeluh. Semuanya kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersyukur pahalanya besar di sisi Allah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan asyukru nisful iman. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang yang pandai bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka separuh imannya sudah diberikan. Maka banyak orang yang kurang pendengarannya tapi lebih bermanfaat kehidupannya. Masya Allah. Ustaz Syam. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kalau boleh kata-kata hari ini semua boleh saja hilang, semua boleh saja tiada asal iman tetap ada. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang itu berkata, ya Allah seandainya dulu saya tidak usah jadi manusia saja. Seandainya saya jadi tanah saja. Kenapa? Ini menyambung daripada curhatannya. Mungkin hari ini tidak punya pendengaran tapi iman ada. Betapa banyak orang sempurna pendengarannya tapi dia tidak punya iman. Inilah yang akan menyesal di hari kiamat nanti. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sekarang pertanyaan bagaimana saya bisa bersabar? Maka Nabi mengajarkan sebuah doa. Ketika bercermin bacalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau kau lihat fisikmu sempurna katakan ya Allah karena engkau telah sempurnakan aku ini dengan fisikku maka tolong sempurnakan juga akhlakku. Tapi kalau kau sudah kalah di fisik maka berdoalah ya Allah saya sudah kalah di fisik mudah-mudahan saya tidak kalah di akhlak. Jangan kalah dua-duanya. Udah kalah fisik, kalah akhlak lagi. Kalau kita sudah kalah fisik, usahakan sempurnakan akhlak kita. Kalau kita sudah sempurna di fisik, usahakan sempurnakan juga akhlak kita. Jadi yang paling inti adalah bagaimana akhlak ini diperbaiki. Karena Nabi SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan hidup kita berarti ya Ustaz ya? Betul sekali. Masya Allah. Ustaz Maulana boleh izin dibantu karena ada curhatan kedua nih aku mau bacain ya. Ada curhatan kedua. Ada curhatan kedua kali ini dari hamba Allah. Ustadz saya mau curhat, saya ini difitnah oleh rekan-rekan kerja saya. Dibilang saya jadi perusak rumah tangga atasan saya. Nauzubillah min zalik Ustadz, padahal saya aja selalu jaga jarak dan gak pernah berduaan dengan atasan dan selalu profesional.
Dan usut punya usut, ternyata ada beberapa rekan kerja saya yang toksik. Ingin saya dikeluarkan dari pekerjaan Ustadz. Apa saya harus keluar aja agar tidak ada di lingkungan kerja toksik ini atau bertahan dan speak up? Habib Muhammad. Baik, Masya Allah, seorang perempuan yang memang merasa dirinya terfitnah. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Istiqomah saja. La naltafit yaminan wala simalan. Sudah nggak usah dengerin. Ridhonas ghayatun la tudrak. Nabi SAW mengatakan tidak semua orang itu senang sama diri kita. Tidak semua orang itu senang sama diri kita. Yang penting tadi diakui bahwa saya tidak apa-apa dan selalu menjaga jarak sama saya punya pimpinan. Tidak usah mencari kesalahan siapa yang berbicara, siapa yang ngomongin, siapa yang gibahin, nggak perlu. Yang penting kita profesional kerja, insya Allah di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. La mu'in illallah wa la dalil illa Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan la mu'in illallah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala wa la dalil illa Rasulullah. Dan contoh yang terbaik adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bekerjalah dengan istiqomah, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan niat yang bagus. Insya Allah yang buruk-buruk ini maka kita akan ditinggalkan, maka akan dipinggirkan, disingkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Habib Muhammad. Ustaz Maulana gimana Ustaz? Ada 4 caranya. 4 caranya. Menghadapi orang yang toksik itu. Ya, satu. Yang pertama cari solusi. Bukan menghindari, tapi menyelesaikan permasalahan. Yang kedua bermuhasabah. Kenapa dia bermasalah dengan kita? Berarti bisa jadi kita yang membuka peluang orang itu berbuat buruk kepada kita. Iya. Yang ketiga adalah tetap berakhlak mulia. Itu yang paling bagus. Kita tetap kerja. Jangan justru ketika kita keluar dari kerja berarti memberikan peluang dia untuk melakukan keburukan. Dan yang keempat, membatasi diri. Sekedar tahu aja. Makanya mohon maaf, kata Nabi, bantulah orang yang berbuat jahat padamu. Lah, kok dibantu? Dengan cara menghalangi dia untuk melakukan kejahatan kepada kita. Jangan memberi peluang orang berbuat jahat kepada kita. Nah, kalau begitu berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Yakni membalas keburukan dengan kebaikan. Maka itu yang paling terbaik. Maka ketika ada toksit, ada racun, ada pengganggu, maka jangan biarkan pengganggu itu. Ingat, bukan kita yang keluar, justru kita yang bertahan supaya dia tahu kita orang baik. Nah, kalau kita pergi, maka betul-betullah fitnaan yang diberikan padanya akan abadi di kantor itu. Jadi kita nggak usah mendengarkan apa yang diomongkan orang. Tetap kita kerja aja. Kenapa kita harus diam aja? Kata Agnes Monica kalau ada yang ngomongin kamu, kata Agnes Monica. Oh iya kata Agnes Monica ya. Kalau gimana? ada yang ngomongin kamu dari belakang, berarti kau lagi di depan. Oh, kita selangkah lebih maju dari orang tersebut ya Ustadz Maulana ya. Iya kata Agnes Monica. Kata Agnes Monica. Karena kalau aku ngomong begini, pasti yang Jamadin mau, itu kan kata-kata Agnes Monica. Oh iya, kalau kata Ustadz Maulana? Ya kata kalau saya bersyukurlah kalau ada orang masih iri sama dirimu. Iya. Berarti kamu punya kelebihan. Oh, Masya Allah. Karena tidak mungkin orang iri kepada orang yang tidak ada kelebihannya. Betul sekali. Dan Apa orang mau yang iri? toksis itu sebenarnya dia menutupi kelemahan dirinya. Ya, sebenarnya dia menutupi kelemahan dirinya dengan cara apa? Menjadikan orang dikambing hitamkan karena dia lagi bermasalah. Dia pengen menjadi seperti orang itu sebenarnya. Iya, makanya ya. gini, bantulah mereka. Iya. Jangan dibiarkan. Itu akan jadi bumerang merusak kantor, merusak kerjaan. Terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih Habib Muhammad. Ustadz Syam izin, Rena Reni izin, Masya Allah, tabarakallah boleh ke depan. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Sekarang silakan Rena Reni. Tengah-tengah kita. Sini. Kita di sini. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Allahul kafi Rabbunal kafi
الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Sebentar dulu. Gue pikir tadi kalimat Hasan Al-Basri, Agnes Monica loh. Iya. Iya. Agnes Monica.